Penting. Subscribe. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain ila an qala kitabus shalah. Malam hari ini kita mengkaji kembali kitab Matan Abi Syuja tentang kitabus shalah berkaitan dengan salat. As-salatul mafruḍah, salat fardu khamsun, salat fardu 5 waktu. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang sudah Habib sampaikan pertemuan lalu bahwa salat fardu itu Allah wajibkan ketika malam Isra wal Mi'raj, dan Isra Mi'raj terjadi 11 tahun setelah Rasulullah jadi nabi dan jadi rasul. Umur 40 tahun menjadi nabi, tapi umur 51 baru beliau Isra wal Mi'raj, baru diwajibkan salat 5 waktu. Sebelum Isra Mi'raj tidak ada salat 5 waktu. Kenapa itu terjadi, Beb? Ya, proses. Tapi jangan disalah artikan, oh Nabi itu sholatnya ketika Isra Mi'raj sudah terjadi, diwajibkan ketika beliau umur 51. Wah, kalau begitu saya sekarang masih muda, tidak pakai sholat. Nanti umur 51 baru saya sholat. Saya akan menikmati kebebasan. Nanti umur 51 saya baru sholat seperti Nabi Muhammad. Ini pemahaman agama yang sesat. Sesat dan menyesat? Enggak. Memang karena itu proses, tapi kita ya semenjak kita akil baligh, sudah sampai haddul baligh, ya wajib melaksanakan salat 5 waktu. As-salatul mafruḍah khamsun. Salat fardu ada 5. Pertama al-zuhru, kedua al-asr, kemudian ketiga al-maghribu, keempat al-isya'u, yang kelima as-subhu. Jadi kenapa disebutkan? Ya, supaya niatnya fasih. Usalli fardhu zuhri, usalli fardhu zuhri. Setelah itu usalli fardhu asri, usalli fardhu asri, kemudian usalli fardhu maghribi, usalli fardhu maghribi, kemudian usalli fardhu isya'i, usalli fardhu isya'i, yang terakhir usalli fardhu subhi, usalli fardhu subhi. Salat 5 waktu: zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Yang pertama al-zuhru, salat zuhur, wa awwalu waqtiha zawalus syamsi, zawalus syamsi. Gimana nih kok enggak mau? Zawalus syamsi wa akhiruhu idza sarra dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Tentang waktu salat zuhur. Waktu salat zuhur adalah apa tadi? Zawalus syamsi, artinya ketika matahari tergelincir ke ufuk barat. Matahari mulai tergelincir ke ufuk barat. Barat itu apa? Barat di mana barat? Timur. Ketika pagi hari matahari itu terbit dari ufuk timur. Dari timur matahari akan terangkat sampai ke atas. Ketika pas di atas kepala kita, matahari pas di atas kepala kita, itu belum masuk zuhur. Tapi begitu matahari itu tergelincir sedikit ke arah barat, maka itu adalah awal waktu zuhur. Sallu ala Nabi Muhammad. Tentu ini adalah waktu di masa zaman dahulu kala, ketika belum ada waktu, belum ada aplikasi Android. Tapi kalau zaman sekarang sudah ada jam, sudah ada aplikasi. Kemudian masjid dan musola juga di mana-mana. Tetapi di zaman dahulu orang hidup dengan alam semesta, maka waktu zuhur itu ketika matahari sudah di atas kepala kita, tengah-tengah,
kemudian mulai tergelincir sedikit ke barat. Kalau matahari itu pas di atas kepala kita, maka kita ini bayang-bayang kita pas di bawah kita. Nggak ada bayang-bayangnya ya. Tapi kalau sudah mulai tergelincir ke barat, maka bayangan kita ke arah timur. Ketika kita berdiri tidak ada bayang-bayang atau bayang-bayang di bawah badan kita, maka itu belum zuhur. Tapi ketika mulai ada bayangan sedikit ke arah timur dan matahari tergelincir ke arah barat, itu awal waktu zuhur. Sampai kapan akhirnya? Idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhillu zawal. Sampai kapan waktunya? Waktu zuhur sampai kapan? Idza sara dhillu kulli syai' mithlahu. Sampai bayangan sesuatu itu sama panjangnya dengan badan aslinya. Contoh saya, Habib berdiri, Habib tingginya 170 cm, 170 cm, 170 cm, tinggi ideal bagi laki-laki, nggak ketinggian, nggak kependekan. Siap. Ada gimmick. Maka kapan akhir waktu asar? Ketika matahari semakin tergelincir ke arah barat, maka semakin bayangan tubuh Habib memanjang ke arah timur. Ketika matahari semakin tergelincir lagi ke arah barat, idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Ketika bayang-bayang Habib semakin memanjang ke arah timur dan bayangan itu sama tingginya dengan Habib 170 cm, kemudian bayangan tadi memanjang, ternyata ukurannya juga 170 cm, maka itu adalah akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur. Ini berguna andai kata mati lampu selama 2 hari, aplikasi tidak nyala, HP mati, dan tidak ada adzan di mushola di masjid. Nggak ada, bagaimana? Oh, masih ada matahari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Artinya rentang waktunya panjang ya. Rentang waktunya panjang. Ya kalau sekarang mungkin setengah 12 sampai setengah 3. Ya, setengah 12 sampai setengah 3. Ada rentang waktu 3 jam. Itu adalah rentang waktu sholat zuhur. Awal waktunya kira-kira setengah 12, yaitu ketika matahari tergelincir ke arah barat dan bayangan mulai muncul ke arah timur. Akhir waktunya ketika matahari semakin tergelincir ke arah barat dan bayangan sesuatu itu, ukuran bayangan itu sama panjangnya dengan benda aslinya. Contoh Habib tadi bayangan 170 cm dan Habib 170 cm, maka itu adalah akhir waktu asar. Rentang waktu ini manapun Anda boleh sholat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apakah harus awal waktu, Bib? Itu afdal. Tapi kalau tidak bisa awal waktu, ya tidak apa-apa pertengahan, tidak apa-apa sampai akhir, tapi masih pada waktunya. Ini supaya kita paham bahwa ada di sebagian daerah, terutama pedesaan, gitu ya. Di desa-desa itu kadang-kadang orang pergi ke ladang, orang pergi ke sawah, pulang ke rumah mungkin setengah 1, mungkin jam 1, mungkin setengah 2. Ketika pulang ke rumah baru jam 1, baru setengah 2 dia adzan zuhur. Adzan zuhur ya ada juga jamaahnya. Ada juga jamaahnya yang kemudian setengah 1 atau jam 1 atau setengah 2 mereka sholat zuhur berjamaah di musala. Tidak apa-apa, boleh. Kenapa? Karena masih rentang waktunya. Ini yang kita kaji pada malam hari ini tentang sholat 5 waktu. Sholat yang pertama adalah sholat zuhur, awal waktunya, rentang waktunya kurang lebih 3 jam, mulai tergelincir matahari ke arah barat dan bayangan nambah sedikit ke arah timur. Akhir waktunya ketika matahari semakin tergelincir ke barat dan bayangan itu ukuran panjangnya sama dengan benda aslinya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, semoga barokah
Dan terima kasih atas kesabarannya. Habib doakan semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan jerih payahnya ditulis sebagai amal jariyah. Segala doa-doanya, segala munajat-munajatnya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucunya, keturunannya dijadikan semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ahlus sunnah wal jamaah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.